pulih. Ya, thank you, Greg. Shalom semua yang baru join, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan kalau kita sudah masuk di hari Minggu ya, kita mau beribadah di hari ke-7. Dan puji nama Tuhan kalau Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dibiarkannya sendirian. Puji nama Tuhan juga kalau Indonesia sudah mulai berangsur pulih dari pandemi. Seperti kita tahu bahwa kebijakan-kebijakan sudah mulai ada yang dibuka ya, sudah mulai ada yang berkantor, di kantor pun saya di Sudirman pun terlihat sudah macet. Kebijakan ganjil genap juga sudah mulai berjalan seperti biasanya, itu pada umumnya. Puji nama Tuhan biar Indonesia tetap pulih, terus pulih, dapat melewati pandemi ini dengan baik. Nanti kita juga berdoa buat bangsa dan negara kita, lalu kita juga akan berdoa buat pemimpin ya. Baik, puji nama Tuhan. Kalau semua siap memuji Tuhan? Oke, Ibu Vera baru join. Semua pastikan diri kita semua untuk datang ke hadirat Tuhan. Hati kita, siapkan hati kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Mari kita temukan kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Yesus, terima kasih. Puji nama Tuhan, Kau baik Tuhan. Baik. Shalom Bu Vera. Saya sudah melihat Bu Vera. Tetap semangat Ibu Vera. Tetap penuh berharap kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Amin. Baik. Oke. Sebelum saya mulai ibadah, saya mau men-sharekan firman sebentar saja dari Keluaran, dari kisah tentang perjalanan Musa ya. Ada satu orang namanya orang itu adalah Bezalel dan Aholiab. Bezalel dan Aholiab itu adalah salah satu orang Israel yang ikut keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang Tuhan janjikan. Ada satu hal yang paling spesial adalah ketika Bezalel dan Aholiab ini dipilih Tuhan untuk menyiapkan tahta, menyiapkan rancangan-rancangan untuk Tuhan. Padahal memang dia punya skill gitu ya. Tapi Tuhan pilih dia. Tuhan di firman ini di Keluaran 31 ini Tuhan bilang Tuhan memberi hikmat terhadap orang ini. Walaupun dengan keterbatasannya membangun suatu mezbah yang sulit dengan emas, dengan kayu yang spesifik. Tuhan tuh minta spesifik banget gitu ya. Tuhan minta mezbahnya tuh spesifik banget. Tapi dengan keterbatasan Bezalel dan Aholiab ini, orang yang sudah Tuhan tunjuk, Tuhan beri hikmat. At the end, pada akhirnya, Bezalel dan Aholiab ini mampu menyelesaikan tugas yang Tuhan beri. Walaupun dia terbatas, Tuhan kasih hikmat. Gitu. Itu juga kita harus lakukan dalam keseharian kita bersama dengan Tuhan. Mengiring Tuhan, mungkin kita tidak sempurna. Mungkin kita banyak hal yang kita mungkin kita sering lalai dalam melayani Tuhan, dalam melakukan ibadah kita kepada Tuhan, sering lalai. Tapi kita minta hikmat Tuhan dan kekuatan Tuhan, tapi itu pasti Tuhan berikan. Sama Bezalel dan Aholiab ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kekuatan, sehingga dia dapat menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab ya. Mari
Kita mau datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini. Baik, keluarga Ibu Tambunan, Shalom. Ibu Rita juga sudah bergabung. Shalom, mari kita memuji Tuhan bersama. Kita beribadah bersama. Siapkan hatimu. Cari wajah Tuhan itu sama seperti emas. Emas yang berharga. Seperti emas tua gitu ya. Kalau kita setiap hari bekerja cari uang segitu matinya, menyita waktu ya, menyita pikiran, bahkan meninggalkan anak-anak kita. Mari kita mulai cari Tuhan sama seperti apa yang kita lakukan untuk kebutuhan kita, bahkan lebih daripada kebutuhan kita. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari kita bersyukur pagi hari ini, berterima kasih. Pribadi lepas pribadi, mari bersyukur. Naikkan mazmurmu bagi dia, katakan Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau sangat baik. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah berhenti Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih setia-Nya. Tuhan bukan hanya menunjukkan kasih-Nya, tapi kesetiaan-Nya juga Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena itu Tuhan, layaklah Engkau dipuji Tuhan. Engkau layak disembah melalui bibir lidah kami. Engkau layak ditinggikan. Thank you Jesus. Mari sembah Dia. Naikkan mazmurmu bagi Dia. Tuhan Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau di bulan Oktober Tuhan, kami sudah masuk di pertengahan Oktober. Kami percaya semua karena kemurahan Tuhan saja. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya Tuhan. Mari pribadi bermazmur bagi Allah-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau menjadi kekuatan kami. Terima kasih Yesus. Engkau menjadi penolong kami. Engkau menjadi penghibur kami. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Yesus. Mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Amin. Sama-sama katakan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, haleluya.
Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Ku cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Amin. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, yes Tuhan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita yang hebat. Beri tepuk tangan. Haleluya, Yesus. Engkau dipuji dan ditinggikan Tuhan untuk selamanya, ya Yesus. Engkau sungguh indah, Yesus, penuh kasih dan sayang. Engkau menjadi kekuatan kami, Engkau menjadi penghiburan bagi kami, ya Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Pagi hari ini Tuhan, kami menghampiri tahta kudus-Mu. Kami menaikkan syukur kami menaikkan hormat kami. Kami ingin Tuhan menyatakan kerinduan kami kepada Engkau, bahwa kami rindu Engkau Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami memanggil nama-Mu, dan Engkau selalu mendengar, dan Engkau selalu hadir ketika Engkau menjadi kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu Tuhan yang terjadi atas kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk dipuaskan, kami rindu untuk disegarkan kembali, kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Oleh karena itu Allah Roh Kudus, hadirlah Tuhan di ibadah hari ini.
Hadirlah Tuhan di hati kami. Hadirlah Tuhan di keluarga kami. Hadirlah Tuhan bersama dengan kami, Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau, Allah Roh Kudus. Kami ingin menyanjung Engkau, sebab besar kasih setiamu, Tuhan, nyata atas kehidupan kami. Sebab kami telah ditolong Tuhan, dan kami mau memberikan yang terbaik bagimu, Tuhan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dan kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kelepasan, ada ketenangan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan ada kekuatan yang baru. Bahkan yang lemah akan menjadi kuat, yang sakit akan menjadi sembuh. Yang tidak berpengharapan akan penuh dengan harapan. Yang tersesat, Tuhan akan bawa kembali kepada jalan yang benar. Yang kekurangan, Tuhan akan beri kelimpahan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semua. Damai sejahtera untuk kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Bulan September. Tanpa terasa ya. Tanpa terasa bulan September itu sudah sebentar lagi kita akan melewati bulan Oktober. Kita sudah akan melewati bulan Oktober, dan nanti kita akan bertemu bulan November, lalu kita ketemu Natal lagi. Puji nama Tuhan. Dan siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Ibu Tati, saya sudah bergabung. Lalu ada Ibu Lis, Hari Santoso, Shalom. Mari kita memuji nama Tuhan. Shalom, Bro. Shalom. Kita mau nyanyi Allah sumber kuatku, amin. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Mari yang mau bertepuk tangan, yang mau berdiri, monggo. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Halo sumber kuatku, halo sumber kuatku, halo sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Amin. Biar Tuhan menjadi kekuatan hidup kita, amin. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Halo sumber kuatku, halo sumber kuatku,
selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Yeay. Puji nama Tuhan, Dialah sumber kekuatan kita dan penghiburan kita. Baik, saya memberi ruang waktu untuk mungkin ada yang mau bersaksi dari sekolah minggu ataupun dari Bapak Ibu. Mari ruang kesaksian dibuka. Monggo waktunya. Ada yang mau bersaksi? Tidak ada? Dari sekolah minggu? Sofia, Tidak ada ya? ayat hafalan Sofia. Sofia kesaksian, kemarin ulang tahun. Oke. Oke, dari Sofia ya. Silakan Sofia. Pagi hari ini aku mau kata hafalan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah penggunaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Ada lagi? 119:29. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah aku taburatmu. Aku hafal. Mundur, kelihatan kepalanya. Terus, ngomong. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, lah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Pas. Mazmur 119 ayat 4. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titahmu. Amin. Mereka nggak dengar. Belum benar. Ini kenapa? Asik ini. Ini kenapa? Ada lagi? Oke, ada lagi? Baik, kalau udah nggak ada lagi, mari kita siapkan hati dan kita mau berdoa untuk dengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi ini. Kami diberi kesempatan untuk beribadah secara virtual. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tetap hadir di tengah kami. Oleh karena itu kami haus dan lapar dan merindukan akan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah Engkau di antara kami, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan. Dan segala roh jahat dipatahkan,
diusir keluar dari dalam hati dan pikiran kami, sehingga hati kami fokus kepadamu ya Tuhan, fokus kepada firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Semua yang siap katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara saya? Oke. Rek, tolong Rek. Bisa? Jelas. Jelas. Oke, kalau jelas. Terima kasih. Baik, kita akan mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Saya beri judul atau beri tema pagi hari ini adalah memelihara hubungan dengan Tuhan. Untuk kita percaya Tuhan, saya percaya kita semua sudah percaya Tuhan. Tapi yang jadi masalah, apakah kita tetap setia memelihara hubungan kita dengan Tuhan? Karena seringkali hubungan kita kadang-kadang on, kadang-kadang off. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang lemah semangatnya. Tuhan mau pagi ini, hari ini, dan Tuhan mengingatkan untuk kita tetap menjaga atau memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Karena begini saudara, iblis itu tidak suka kita punya atau terhubung dengan Tuhan. Iblis itu tidak senang kalau kita terus memelihara hubungan dengan Tuhan. Iblis itu selalu ingin mencerai-beraikan atau memisahkan kita dengan Tuhan. Dia punya berbagai macam cara. Tapi kita ada di pihak Tuhan. Tuhan berikan kita hikmat. Tuhan berikan kita kuasa sehingga kita bisa mengalahkan tipu muslihat dari roh jahat atau iblis yang seringkali mencoba untuk memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Berbagai macam cara, baik itu melalui persoalan, baik itu melalui keadaan, baik itu melalui tekanan hidup, baik itu melalui kebutuhan-kebutuhan kita hari demi hari. Seringkali iblis itu coba mau menyusup atau memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup, Allah yang memperhatikan anak-anaknya, memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan anak cucu kita diperhatikan Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari kita memelihara terus di tengah-tengah masa pandemi yang hampir selesai dan hampir berhenti. Kami tahu Tuhan tetap bersama kita, tetap bersama kami. Tuhan tetap menyertai kita. Dia tidak mau hubungan kita dengan Dia atau dengan Tuhan itu terputus. Oleh karena itu, Dia mau anak-anaknya atau umat yang percaya tetap menjaga hati, memelihara hubungan kita dengan Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Nah, mari kita buka firman Tuhan dari kisah dari tokoh Alkitab yang namanya Daniel. Saudara buka kitab Daniel pasal yang ke-6. Kitab Daniel pasal yang ke-6. Oke. Daniel pasal 6. Dan saya tadi sudah kasih tahu bahwa judulnya adalah memelihara hubungan dengan Tuhan. Kitab Daniel pasal yang ke-6, kita baca dari ayat 20. Saudara buka dari ayat 20. Tentu kita semua sudah tahu kisah Daniel ketika dia dibuang di gua singa. Daniel itu adalah latar belakangnya dari orang-orang dari Yehuda yang dibuang ke Babel. Dan Daniel mendapat tekanan dari rekan-rekan kerjanya pada waktu zaman Raja Darius. Dan pagi-pagi dikatakan di sini ayat 20. Daniel pasal yang ke-6 ayat 20 sampai 25. Pagi-pagi sekali, firman Tuhan bilang, pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa atau bergegas-gegas ke gua singa.
Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu atau lembut suaranya. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatuk mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 24. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua singa itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Ayat 25. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh atau memfitnah Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah kita dengar dan yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa memelihara hubungan dengan Tuhan itu tidak mudah. Daniel di masa pembuangan, dia tidak memutuskan hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak menghilangkan atau melepaskan hubungannya dengan Tuhan. Daniel tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga Daniel mengerjakan perkara-perkara ilahi, mengerjakan perkara-perkara kebenaran, dan Daniel hidup dengan tekun, tetap menyembah kepada Tuhan Allahnya. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan juga ada di tengah-tengah kita, saudara yang tekun di tengah-tengah goncangan apapun, bahkan goncangan pandemi sekalipun kita sudah alami, begitu menegangkan, begitu membuat kita mengalami tekanan-tekanan yang berbagai macam yang kita rasakan. Tapi percaya, orang-orang yang tekun dengan Tuhan, orang-orang yang memelihara hubungannya dengan Tuhan akan mengalami banyak terobosan-terobosan ilahi di dalam kehidupannya. Daniel itu luar biasa. Dia tetap memelihara hubungannya dengan Tuhan. Dia tidak meninggalkan persekutuannya dengan Tuhan. Dia tetap setia dan tekun untuk terhubung dengan Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan juga mau kita semua jemaat Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini, kita harus tetap setia, tekun, tetap memelihara, menjaga hubungan karib kita dengan Tuhan. Karena pergaulan kita dengan Tuhan itu yang akan menentukan hari-hari kita, yang akan menentukan masa depan kita. Amin. Sehingga pagi hari ini saya percaya Tuhan hadir di tengah kita. Dan apa yang sudah kita baca tadi, raja, dikatakan sini, raja pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan bergegas-gegas atau buru-buru ke gua singa. Raja ini berpikir, wah mati deh, ini orang pilihanku. Daniel adalah orang pilihan dari kerajaan di Babel pada waktu Raja Darius memerintah. Wah ini mati udah, kita kehilangan orang yang penuh dengan roh, kita akan kehilangan orang yang penting. Sehingga raja ini ingin melihat Daniel masih hidup atau sudah mati. Nah ternyata Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja pada orang-orang yang tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Tuhan tetap mengasihi Daniel.
Tuhan tetap menjaga, memelihara Daniel sekalipun keadaan Daniel kondisinya pada waktu itu tidak tidak nyaman di dalam goa. Goanya sudah gitu, goanya bukan goa yang kosong, tapi goa yang ada binatang buas, ya, yang siap untuk memangsa Daniel. Pasti mati dah kalau kita jatuh di dalam goa singa. Ya, nggak usah goa, kalau kita aja pergi ke taman safari, ketika kita keluar dari mobil ada singa, pasti kita sudah diterkam. Tapi di sini sangat berbeda. Raja mendengar suara Daniel, ternyata Daniel masih hidup. Dan Daniel mengatakan, aku nggak bersalah. Baik terhadap Tuhan maupun terhadap Raja. Kenapa Daniel bisa mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan yang begitu dahsyat dan ajaib? Karena Daniel tetap menjaga, memelihara hubungannya dengan Tuhan. Dia tetap bergaul karib dengan Tuhan. Dia tetap tekun setia. Nah, oleh karena itu pagi hari ini, firman Tuhan mengajarkan kita semua. Mari, ada 3 hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ciri-ciri yang penting orang yang memelihara hubungannya dengan Tuhan sepanjang hidupnya. Jadi ada 3 ciri-ciri orang yang tetap setia, tekun memelihara hubungannya dengan Tuhan. Ya, itu akan dapat perlindungan Tuhan. Itu akan dapat tempat yang spesial yang Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Sehingga Daniel terluput dari ancaman kematian, diterkam oleh singa. Nah, ciri yang pertama, ciri orang yang memelihara hubungannya dengan Tuhan. Jadi ciri kalau kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan, cirinya yang pertama adalah bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang memelihara hubungan tentu dia bergaul karib dengan Tuhan, bukan bergaul karib dengan dunia. Daniel tetap setia bergaul karib dengan Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan Daniel dari masa-masa sukar. Kita pun percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari masa-masa sulit, masa-masa sukar. Kalau hidup kita setiap harinya, dalam hidup kita memiliki keakraban dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Jangan sampai kita terlepas hubungan kita dari Tuhan. Tetap apa-apa Tuhan nomor satukan, utamakan Tuhan. Nah, orang yang bergaul karib dengan Tuhan seperti Daniel, ya, dapat penyertaan Tuhan yang begitu spesial, sekalipun di goa singa, di mana maut sedang mengancam hidupnya. Daniel tetap setia, tetap tekun, dia tetap memelihara pergaulan dengan Tuhan dengan cara dia bergaul karibnya dengan Tuhan. Dia bukan bergaul karib dengan perkara-perkara dunia. Nah, demikian juga Daud. Daud menuliskan dalam Mazmur 25 ayat 14. Daud menuliskan Mazmur 25 ayat 14. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Daud juga punya pengalaman. Tidak hanya Daniel bergaul karib dengan Tuhan, memelihara hubungannya dengan Tuhan, tapi Daud juga tetap memelihara hubungannya dengan Tuhan. Dia bergaul karib sehingga dia menuliskan dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Jadi saya ingatkan di sini, mari di dalam segala masa apapun, keadaan apapun, musim apapun, kita tetap memelihara hubungan kita dengan Tuhan dengan cara kita bergaul karib dengan Tuhan. Daniel bergaul karib dengan Tuhan. Dia tekun di dalam doa. Ya, jadi ciri yang pertama tadi, bergaul dengan Tuhan dengan cara kita berdoa. Daniel berdoa satu hari 3 kali. Kalau saudara baca di Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, bagaimana Daniel dia berdoa pagi, siang, dan malam.
pagi, siang, dan sepanjang hari itu dia menghadap Tuhan. Dia tidak mengendorkan roh doanya. Dia tidak mengendorkan hubungannya dengan Tuhan. Dia tetap setia dengan tekun. Sehingga Tuhan mengingat dia perjanjiannya dengan Daniel. Sehingga di dalam situasi keadaan apapun, seperti kita saat ini, hari-hari ini, dalam keadaan apapun kita, mungkin kita dalam kekurangan, mungkin kita dalam kesulitan, mungkin kita dalam pergumulan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, dengan cara kita berdoa, seperti Daniel dia berdoa, setiap hari, bukan pada waktu kita punya masalah baru kita berdoa, tapi Daniel sekalipun nggak ada masalah, dia tetap punya doa yang konsisten, secara rutin. Dia tetap setia, dia tetap tekun, sehingga Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Daniel. Demikian juga dengan Daud. Daud tetap setia, memuji Allah 7 kali sehari dia katakan. Memuliakan Tuhan. Nah, jangan biarkan situasi menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan biarkan iblis menghalangi kita untuk kita berdoa kepada Tuhan. Jadi Daniel tidak bisa dihalangi, sekalipun rekan-rekan kerjanya memfitnah dia. Dia tidak bisa dihalangi hubungannya dengan Tuhan, dengan doanya setiap hari, sehari 3 kali. Luar biasa. Tuhan mau hubungan saudara dan saya. Tetap kita menjaga kualitas doa. Kami juga di sini mendoakan saudara dan setiap saudara keluarga, setiap jemaat, setiap anak cucu kita doakan. Kami doakan, saya percaya iblis tidak bisa merebut kita atau menghalangi kita dari hubungan kita dengan Tuhan. Karena pekerjaan iblis itu hanya menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena iblis katakan, Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup berkelimpahan. Tetapi pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan, termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita lawan dia. Ya kan, kita lawan iblis. Ya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dibilang begini, tidak tahukah lawanmu adalah iblis? Seperti singa yang mengaum-ngaum hendak mencari mangsanya, hendak memakan mangsanya. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan demikian. Oleh karena itu, Daniel dia mengutamakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, tidak hanya Daniel menanggung penderitaan dibuang ke gua singa, tapi kita semua juga mengalami penderitaan yang sama. Mungkin gua singanya berbeda-beda. Ya, tapi iblis itu pekerjaannya adalah dia untuk menakut-nakuti orang-orang yang percaya. Itu sebabnya lawan dia dengan iman. Daniel punya iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa penderitaan itu tidak hanya kita saja, tapi seluruh dunia menderita hal yang sama. Seperti kita semua di dunia sedunia mengalami pandemi yang sama, mengalami kerugian yang sama, mengalami penderitaan yang sama. Oleh karena itu, mari kita tetap bergaul intim dengan Tuhan, memelihara hubungan kita dengan Tuhan. Maka pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kuncinya adalah doa. Doa bukan karena kita punya masalah, tapi doa setiap hari, setiap saat. Ada masalah, nggak ada masalah, tetap berdoa. Dan apa-apa doa, segala sesuatu doa. Dulu saya, dan sampai sekarang pun demikian. Ya, saya mengajarkan anak-anak saya untuk mengandalkan Tuhan. Dan doa, apa-apa yang mereka butuhkan, berdoa. Doa dulu, pokoknya doa dulu. Ya, jangan mengandalkan papa mamanya. Jangan mengandalkan kita orang tua, tetapi mengandalkan Tuhan dengan cara kita berdoa. Saya percaya Tuhan bukakan pintu-pintu berkat sehingga anak-anak kami
mengalami banyak mujizat yang datangnya dari Tuhan. Amin. Nah, Daniel mengutamakan doa. Ya. Yang kedua, tadi yang pertama, bagaimana cara memelihara hubungan dengan Tuhan? Yang pertama, bergaul karib dengan Tuhan dengan cara kita berdoa. Kita punya utamakan doa, kita punya kehidupan doa yang luar biasa seperti Daniel. Yang kedua, milikilah waktu doa. Jadi cara kita memelihara hubungan kita dengan Tuhan, selain kita bergaul karib dengan Tuhan, yang kedua kita harus memiliki waktu doa. Jangan sia-siakan waktu kita. Baik pagi, siang, dan malam, kita punya waktu doa. Ada doa pagi, ada doa siang, ada doa malam. Itu yang Tuhan mau. Dan kita akan melihat penyertaan dan perlindungan Tuhan seperti Daniel. Disertai Tuhan sekalipun di goa singa. Goa yang menakutkan, goa yang mengerikan, sampai raja pun nggak bisa tidur sepanjang malam. Raja pun ketika dia bangun pagi-pagi dia bergegas-gegas. Dia mau lihat Daniel masih hidup atau enggak. Makanya dia ngomong pelan-pelan, Daniel, dia panggil. Ternyata Daniel masih hidup. Luar biasa, mujizat terjadi. Kalau kita memelihara hubungan dengan Tuhan. Kita nggak minta pun, Daniel tidak minta perlindungan Tuhan. Karena dia punya hubungan dengan Tuhan itu luar biasa. Daniel punya memelihara hubungannya dengan Tuhan itu begitu dahsyat, maka Tuhan dengan perjanjiannya kepada Daniel, perjanjiannya kepada saudara dan saya yang setia tekun di dalam doa, bergaul karib dengan Tuhan, maka apapun yang menjadi miliknya Tuhan, yang menjadi senjatanya Tuhan itu disediakan buat saudara dan saya. Amin. Seperti Daniel, akhirnya Daniel tetap hidup di dalam goa singa. Itu yang kedua. Jadi milikilah waktu doa. Sejauh mana hari-hari ini kita sudah banyak berdoa apa tidak? Anak-anak sekolah minggu, milikilah waktu doa. Jangan terus waktu bermain yang lebih banyak daripada waktu doa dan tidak berdoa. Ya, karena Tuhan mau sejak anak-anak mulai berdoa, mulai banyak berdoa. Ada doa pagi, ada doa siang, ada doa malam. Tidak hanya doa makan pada waktu kita mau makan. Tidak hanya doa pada waktu kita mau ke sekolah atau bekerja, tapi doa mengucap syukur setiap pagi, setiap siang, dan setiap malam buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini yang kita sudah lalui. Saya percaya ada perjanjian Tuhan dengan kita, sehingga Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menyertai kita, seperti Tuhan menyertai, melindungi Daniel dari semua ancaman. Oke, itu yang kedua. Yang terakhir, selain Daniel memiliki kehidupan doa, yang terakhir, bagaimana memelihara hubungan kita dengan Tuhan? Yang ketiga, saudara boleh catat, milikilah iman yang tetap teguh dalam segala keadaan. Kita sudah berdoa, kita punya waktu doa, kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus punya iman yang tetap teguh. Seperti Daniel. Daniel imannya tetap teguh, dia tidak mengendorkan imannya, sehingga ketika keadaan dia di dalam goa singa, dia tidak berdoa. Dia tidak memelihara hubungannya dengan Tuhan. Justru di dalam kesulitan, dalam keadaan yang tidak menguntungkan, ke dalam keadaan yang mengancam, mengintimidasi, dia tetap berdoa. Daniel tetap berdoa. Dia tetap menjaga memelihara hubungannya dengan Tuhan, sehingga Tuhan ingat perjanjiannya dengan Daniel. Saudara, hari-hari ini kalau saudara mengalami tekanan hidup atau kesulitan, kesusahan apapun, ya, milikilah iman yang teguh seperti Daniel. Dia tetap teguh dalam segala keadaan. Ya, kenapa? Karena orang benar itu hidup oleh iman. Dalam Roma 1 ayat 17, saudara buka di dalam Roma 1 ayat 17, Roma 1 ayat 17 mengatakan bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Roma 1 ayat 17. Oke. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman,
dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, Roma 1 ayat 17 sekali lagi saya bacakan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, ada kebenaran Allah di dalam firman Tuhan yang bertolak dari iman, ya, dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, dikatakan begini, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Daniel adalah orang benar di seluruh negeri, di Babel. Daniel adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Sekalipun dia diancam, dia mengalami kesulitan di tengah-tengah di dalam goa singa. Karena dia orang benar, dia hidup oleh iman, makanya dia nggak mati. Ya, jadi orang benar itu hidup oleh iman. Ya, makanya imannya harus tetap teguh. Ya, Daniel memiliki iman yang tetap teguh. Dia percaya bahwa Tuhan menyertai dalam segala keadaan apapun. Dalam keadaan buruk, keadaan susah, dalam keadaan baik pun Tuhan tetap menyertai Daniel. Amin. Tuhan juga tetap menyertai saudara dan saya. Jadi jangan goyah iman kita, tetap teguh, tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang membuat kita menjadi hidup. Amin. Nah, karena orang benar hidup oleh iman. 3 hal ini yang saya bisa sampaikan bagi Bapak Ibu sekalian pagi ini. Bahwa memelihara hubungan dengan Tuhan itu sangat penting. Ya, yang pertama tadi kita harus bergaul dengan Tuhan. Setiap hari kita bergaul dengan Tuhan. Bukan bergaul dengan perkara-perkara dunia. Bukan bergaul dengan hal-hal yang tidak penting. Bergaul dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kita punya waktu doa. Kita berdoa pagi, siang, dan malam. Miliki waktu doa. Sehingga Tuhan itu akan ingat seluruh janji-janjinya kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus punya waktu doa. Jadi waktu doa yang adalah kita yang ngatur, bukan Tuhan yang ngatur. Ya, kita harus atur, kita harus prepare, kita harus siapkan waktu doa kita. Sesibuk apapun, ya, sebanyak apapun pekerjaan saudara, tapi yang mengatur adalah kita. Kita mengatur karena apa? Karena kita memiliki hubungan sama Tuhan, karena kita rindu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan, karena kita mau menceritakan semua kehidupan kita kepada Tuhan di sepanjang hari di mana kita hidup. Dan keadaan tidak bisa menghalangi kita, karena seringkali iblis pakai itu untuk memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita punya wifi-nya Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan begitu kuat, sehingga tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Dan yang ketiga, teguhkan iman kita. Dalam situasi keadaan apapun, kita punya iman yang teguh, kita tidak kendor iman kita tidak salah punya iman, kita tidak punya iman yang lemah. Kita punya iman yang kuat, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya pun diberkati dengan firman ini, bahwa saya harus tetap bergaul karib dengan Tuhan. Saya harus tetap menjaga hubungan saya dengan Tuhan melalui doa. Saya harus punya iman yang teguh, yang tidak tergoyahkan. Saya harap Bapak Ibu sekalian mengalami hal yang sama seperti Daniel, mengalami hal yang sama seperti hidup kami keluarga. Kami tahu masing-masing punya goa singa yang berbeda, tapi Tuhan yang sama yang tetap sanggup melepaskan kita dari mulut singa. Amin. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk ibadah pagi ini. Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap menjaga, memelihara hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Teruskan Tuhan, lanjutkan Tuhan, supaya tidak terputus di tengah jalan sepanjang hidup kami. Tetap kami punya iman yang teguh, tetap kami punya bergaul karib dengan Engkau dengan cara kami tetap memiliki waktu-waktu doa kami. Berkati jemaat-Mu yang setia untuk tetap memelihara hubungannya dengan Tuhan, sekalipun kami beribadah tanpa tembok. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sudah hadir di tengah kami, karena kami tahu Tuhan tidak terbatas, bisa melayani, mengasihi kami, mencintai kami lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, ada yang mau didoakan, Bapak Ibu sekalian, keluarga-keluarga yang mempunyai pergumulan yang urgent atau yang
yang perlu didoakan? Anak-anak sekolah minggu, semua sehat, semua semangat, ada yang mau didoakan? Baik, kalau begitu kita akan doakan secara khusus untuk Ibu Vera, untuk Ibu Lis, supaya mereka juga tetap semangat di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap memiliki waktu doa, dan bergaul karib dengan Tuhan dengan setia, dan memiliki iman yang teguh. Oke, kalau sudah baik, kita akan doakan. Mari kita bersyafaat, kita berdoa buat sahabat-sahabat kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Kami mengucap syukur punya sahabat-sahabat yang setia, punya jemaat yang taat, yang takut akan Tuhan, punya anak cucu yang takut akan Tuhan, punya keluarga yang takut akan Tuhan. Kami percaya ini adalah merupakan satu kekuatan kami ya Tuhan, ketika kami semua tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus ada di tengah kami pada pagi hari ini. Engkau melawat setiap keluarga, dan khususnya kami berdoa bagi yang lemah tubuhnya Tuhan, kesehatannya sedang terganggu. Kami berdoa buat Ibu Vera dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Ibu Vera dalam kelemahan tubuhnya. Dalam nama Yesus, biar Tuhan normalkan setiap gula darahnya. Biar Tuhan juga jamah setiap tulang-tulangnya dalam kelemahannya, sakitnya. Kami berdoa oleh kuasa darah Yesus, bilur Yesus, Ibu Vera disembuhkan, dipulihkan, dikuatkan, dan dinormalkan gula darahnya. Dalam nama Yesus, kami sangat percaya. Terima kasih Tuhan, berkati suster yang mendampinginya, Tuhan juga berkati keluarganya, Tuhan berkati anak cucunya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Lis, Tuhan juga jamah dan kunjungi kehidupannya, sehingga dalam kelemahan tubuhnya, Tuhan juga menolong, menopang, menguatkan, sehingga Ibu Lis dapat penghiburan dari Tuhan senantiasa, dan Tuhan juga berikan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami untuk mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan secara cepat. Kami percaya Tuhan punya waktu yang ajaib untuk Ibu Lis, Ibu Vera, dan juga untuk kami semua. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa untuk keluarga Bapak dan Ibu Tambunan, anak cucunya Tuhan juga sertai. Tuhan berkati mereka supaya mereka juga mengalami kasih dan anugerah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hubungan mereka dengan Engkau ya Tuhan. Tetap mereka memelihara kesatuan dalam keluarga semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati Rita yang sedang bertugas di luar kota. Engkau berkati, berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga Rita juga mendapatkan kekuatan datang daripada Tuhan, perlindungan datang daripada Tuhan, penyertaan Tuhan begitu dahsyat dan ajaib, sehingga pekerjaan yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa sebab anak-anak yang ditinggalkan, suami juga Tuhan juga sertai, berkati keluarga Bapak Sitorus dan anak-anaknya, Tuhan berkati keluarganya. Kami juga berdoa buat keluarga Ando, kami juga berkati mereka sehingga anak-anak mereka juga mengalami kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Pendidikannya Tuhan buat berhasil, pekerjaan Ando juga Tuhan buat berhasil. Berdoa juga untuk keluarga Andre yang jauh daripada kami, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, berkati keluarga ini ya Tuhan. Kalau ada kelemahan tubuhnya dari istrinya, Tuhan juga berikan kesehatan secara khusus. Untuk Henning, kami percaya Tuhan juga menyertai di sana. Untuk anaknya, Simo, Tuhan juga sertai dan berkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Oma Eci, mari Roh Kudus jamah. Tuhan jamah Oma Eci Tuhan di masa tuanya, biar dia tetap memelihara hubungannya dengan Tuhan, dengan tetap setia berdoa dan mendoakan, sehingga menjadi berkat bagi kami. Berkati kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Juga berkati seisi rumahnya, untuk anaknya Kiki, untuk mantunya Tom. Tuhan berkati mereka semua, biar keluarga ini tetap setia melayani dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Tati. Tuhan berkati Ibu Tati dalam pekerjaannya, dalam kesendiriannya. Tuhan menyertai dan memberikan penghiburan, kekuatan baru, sehingga Ibu Tati tetap semangat memelihara hubungannya dengan Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga David, Mega,
dan kedua anaknya, mari Allah Roh Kudus menyertai, memberkati mereka, sehingga keluarga ini juga tetap memuliakan Tuhan dalam hidupnya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat keluarga Henry dan Hana, juga El, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan juga berkati rumah tangga ini, supaya keluarga Henry Hana mengalami berkat Tuhan, terobosan yang baru senantiasa. Berkati apa yang dikerjakan selalu dibuatnya Tuhan berhasil, dan tidak ada kerugian apapun, dan Tuhan bawa terus naik, bukan turun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami percaya seluruh doa kami, semua Tuhan dengar, semua permohonan kami Tuhan jawab, dan Tuhan realisasikan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri dan angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami adalah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembali dalam pekerjaan hari ini ya Tuhan. Kami akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera. Sehingga bakul-bakulmu diberkati, ladang-ladangmu diberkati, seluruh keluargamu diberkati. Dan saya percaya Tuhan juga memberkati keluarga kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala perkara yang Tuhan sudah ingatkan di dalam ibadah pagi hari ini. Dan kami siap melakukannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati dan percaya katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita Berkati semua. semuanya. Ele.